Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Selasa 11 Januari 2022. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa Anda sembuh. Gereja mengajak kita hari ini merenungkan bacaan pertama dari kitab pertama Samuel, bab 1 ayat 9 sampai 20. Bacaan Injil dari Injil Suci menurut Markus, bab 1 ayat 21b sampai 28. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak Anda merenungkan Yesus penuh otoritas ilahi. Saudara dan saudariku, apakah kita sungguh percaya bahwa firman Tuhan memiliki kuasa dan otoritas untuk membebaskan kita dan mengubah hidup kita, membuat kita bertransformasi? Saudara dan saudariku, dalam Injil ketika Yesus mengajar, dia berbicara dengan otoritas. Dia mewartakan firman Allah seperti yang belum pernah dilakukan oleh siapapun sebelumnya. Karena ketika para rabi saat itu, ketika mereka mengajar, mereka mendukung pernyataan apa yang dikatakan mereka dengan kutipan dari otoritas yang lain. Para nabi berbicara dengan otoritas yang didelegasikan kepada mereka. Sering kita dengar seperti demikian, beginilah firman Tuhan. Itu berbeda dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berbicara, dia tidak membutuhkan otoritas untuk mendukung pernyataannya, mendukung apa yang dia katakan. Dia sendiri adalah otoritas yang berinkarnasi, sabda Allah yang menjadi manusia. Ketika dia berbicara, Allah sendiri berbicara. Ketika dia memerintahkan, bahkan setan pun menurut. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Santo Agustinus dari Hippo, dia pernah katakan demikian, iman itu kuat, tetapi tanpa cinta itu tidak ada gunanya. Iblis mengakui Kristus, tetapi tidak ada kasih amal dalam dia, tidak ada gunanya. Mereka berkata, apa urusan kami denganmu? Mereka mengaku semacam iman, tapi tanpa cinta. Oleh karena itu mereka adalah setan. Demikian kata Santo Agustinus. Saudara dan saudariku, iman itu kuat, tetapi tanpa kasih tidak ada gunanya. Kitab suci memberitahu kita bahwa iman yang benar bekerja melalui kasih dan berlimpah dalam pengharapan. Iman kita disempurnakan dalam kasih karena kasih mengarahkan kita pada kebaikan tertinggi, yaitu Allah sendiri, serta untuk kebaikan sesama kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Harapan melabuhkan iman kita pada janji-janji Allah dan memurnikan keinginan kita akan hal-hal yang akan bertahan selamanya. Oleh itulah sebabnya sabda Kristus memiliki kuasa untuk membebaskan kita dari semua yang akan membuat kita terikat dalam dosa, penipuan, dan keputusasaan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, iman adalah pemberian cuma-cuma, karunia cuma-cuma dari Allah, dan persetujuan bebas dari kehendak kita terhadap seluruh kebenaran yang telah diwahyukan Allah. Untuk hidup, bertumbuh, dan bertekun dalam iman sampai akhir, kita harus memeliharanya dengan firman Tuhan. Tuhan memberi kita Roh Kudus-Nya untuk menerangi pikiran kita, agar kita dapat bertumbuh dalam kebenarannya dan dalam pengetahuan akan kasih-Nya yang besar bagi kita masing-masing. Jika kita mendekati firman Tuhan dengan percaya dan tunduk taat,
dan dengan keinginan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan bagi kita, maka kita berada dalam posisi yang jauh lebih baik untuk mempelajari apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita melalui firman-Nya. Pertanyaan buat kita, saudara dan saudariku, apakah kita ingin diajar oleh Tuhan? Dan kemudian apakah kita mau supaya menyelaraskan pikiran, hati, sikap, niat kita menurut firman-Nya, firman kebenaran, kebaikan dan kasih-Nya? Semoga kita semakin beriman akan otoritas ilahi Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita serahkan diri kita total pada Dia. Dia yang penuh dengan otoritas ilahi, Dia yang mampu menyembuhkan kita dari segala penyakit kita, baik itu jasmani dan rohani. Amin. Semoga. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu adalah kuasa dan hidup. Semoga kami tidak pernah meragukan kasih dan belas kasihan-Mu dan kuasa firman-Mu yang membebaskan kami dan membawa kesembuhan dan pemulihan tubuh, pikiran, hati, dan jiwa kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha dan karya kita dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.